Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam ucapkan terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Arif Daryanto, MEC, Dekan Sekolah Vokasi IPB University. Pak Dekan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada FEMA Voice for Individual, Family, and Community. Terima Pak kasih Dekan kembali. sudah lama berkarir di IPB ya, saya yakin lebih dari 30 tahun melakukan penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat ya. Nah, kemudian digabungkan dengan latar belakang keilmuan sekarang. Nah, ini Pak Dekan lebih nyaman disebut sebagai ahli apa nih berdasarkan rekod yang dilakukannya? Ya, saya kira saya lebih tepat fokusnya di ekonomi industri ya. Jadi ekonomi bisnis dan industri di situ Pak Dekan. Oke, baik. Nah, terkait dengan pandemi yang sudah 30 lebih dari 3 bulan ya, mudah-mudahan segera berakhir dan sekarang tidak ada yang bisa memberi kepastian kapan akan berakhir ya. Nah, bagaimana Pak Dekan ya sebagai seorang ahli di ekonomi industri ini, apa dampak yang ditimbulkan ya dari pandemi ini terhadap industri, dan industri mana itu yang mendapatkan sisi dampak negatif, kemudian di industri mana itu yang mungkin positif lah, relatif lebih bisa bertahan atau bahkan mungkin bisa berkembang. Ya, baik, terima kasih Pak Dekan, Prof. Ujang Sumarwan. Memang dampak daripada pandemi COVID-19 ini memang luas sekali ya, bahkan skalanya skala global, dan saya kira ini memberikan challenge tersendiri bagi profesi ekonomi dan bisnis industri karena memang skalanya sangat masif, lalu disruptif tiba-tiba. Jadi kalau Pak Dekan juga sering mengatakan bahwa lingkungan industri kita saat ini di skala global ini benar-benar saat ini menghadapi fenomena VUCA ya, volatility, uncertainty, lalu kemudian juga complexity dan juga ambiguities. Nah, jadi saya teringat ada sebuah teori yang namanya Black Swan. Jadi kalau kita ditanya tentang angsa, selalu kita menjelaskan tentang karakteristik sifat fenomena angsa putih, tapi tidak pernah kita bicara tentang angsa hitam. Nah, saya kira Betul. fenomena yang kita hadapi saat ini di era VUCA ini, di era disruptif, di ekonomi industri dan bisnis, dan bahkan barangkali di profesinya Prof. Ujang di consumer behavior, ini kan menjelaskan sesuatu yang belum pernah terjadi, semua orang menunggu dan dampaknya masih bersifat spekulatif, dan kita saat ini mengumpulkan data untuk mengkonfirmasi tesis-tesis atau hipotesis kita terkait itu. Nah, kalau kita lihat luas sekali karena memang misalnya dampak dari COVID-19 ini tentu penurunan daya beli, declining consumption, dan juga investasi juga menurun, kemudian juga barangkali kalau kita lihat pengeluaran government menurun, bahkan saat ini defisit APBN kita juga yang tertinggi ya sepanjang sejarah, dan juga kemampuan ekspor kita juga menurun. Nah, ya. tentu kalau kita lihat dalam setiap musibah itu selalu ada di baliknya, barangkali ada yang mendapatkan hikmah, anugerah, ada the winners, ada the losers. Tadi Pak Dekan FEMA bertanya tentang who are the losers, who are the winners gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa saat ini barangkali kalau kita lihat sektor yang merugi atau the losers, tentu kita lihat misalnya yang paling nampak misalnya industri airlines penerbangan gitu ya. Karena adanya PSBB, restriksi, kelihatan bahwa airline sangat decreasing ya sales-nya. Lalu industri yang kita tekuni, MICE, ya, meeting, insentif, lalu kemudian juga conference, dan juga barangkali entertainment, ya, show-show dibatalkan, lalu kemudian
conference, lalu seminar Event ya. dan lain Ya, sebagainya, event ya berubah jadi online semuanya, bahkan betul. orkestrasi dan juga pertunjukan musik sekarang dilakukan dengan cara online semuanya. Hotel dan juga tourism ya, dan juga Hmm, restoran, kafe, warung, wet market, dan juga modern retail banyak sekali yang ditutup. Ini kan tentu the losers ya, dan juga sport activity ya. Jadi kalau kita lihat hmm, bahwa Gelora Gor ya tutup karena tidak bisa memberikan pelayanan. Kemudian juga electronics ya, sektor-sektor elektronik, oil and gas, dan juga tak kalah penting property and construction ini hmm. Termasuk juga yang sangat terpukul ya. besar. Iya, yang sangat terpukul, dan juga mall and retail kan gitu ya. Yang Oh, Prof banyak sekali ya. USA biasanya jalan-jalan ke Ya. mall gitu, sekarang kan tutup semua ya barangkali. Jadi ini bar dan restoran dan bahkan sinema ya, gedung bioskop dan lain Hmm. sebagainya kan tutup semua. Nah, ini kan the losers. Nah, kira-kira the winners itu siapa saja? Kalau kita lihat, kalau di university, di dunia pendidikan, the winners adalah online teaching Hmm. activities yang barangkali misalnya kita dulu tidak pernah mendayagunakan atau menggunakan web application yang begitu Betul. intensif ya. Sekarang Hmm. webinar dilakukan dengan katakanlah video application seperti Zoom, seperti juga Google Ya, Meeting, betul. seperti juga Webex gitu. Itu adalah industri yang menurut saya mendapatkan keuntungan. Hmm. Kemudian juga industri barangkali home fitness gitu ya. Saya lihat Hmm. kalau saya apa namanya membaca WhatsApp group dan lain sebagainya, sekarang mereka mau tidak mau karena tidak bisa fitness di luar rumah, maka home fitness dan juga bahkan Prof Ujang misalnya membangun studio gitu ya. Ini kan juga merupakan untuk industri equipment, terutama untuk Betul, betul. online teaching dan juga Hmm. untuk streaming services Hmm. dan juga telekomunikasi, itu adalah the winners, dan juga Hmm. logistic deliveries. Ya, yang dulu Oke. kita suka makan di warung, lalu kemudian di kafe secara langsung, sekarang dengan logistik delivery cukup membeli secara online. Jadi logistik deliveries ya. Lalu kemudian e-commerce ya, ini e-commerce tumbuh Hmm. dengan sangat pesat sekali gitu, 5 sampai 6 kali ya kecepatan tumbuhnya, walaupun dari base yang rendah, tapi Ya, ke depan ini ketika new normal nanti, ini merupakan fenomena yang menurut saya sumber pertumbuhan baru lah dalam perekonomian kita, dan memaksa konsumennya untuk merubah betul. Hmm. gaya pembeliannya ya, jadi purchasing style-nya ini harus akan berubah. Ya, lalu kemudian kalau kita lihat cloud services ya, jadi Hmm. karena kita mengajar, kemudian perusahaan juga semuanya mengerjakan work for home atau Betul. secara remote, maka data harus disimpan dengan tentu dengan securities ya, Hmm. cyber security yang sangat kuat. Ini industri iCloud ya, industri Hai. awan ini juga tumbuh dengan sangat pesat. Di samping tadi industri farmasi, of course ya, Hmm. industri vitamin, lalu kemudian juga farmasi, lalu telemedicine karena kita nggak bisa membeli obat secara langsung di apotek misalnya Betul, betul. karena PSBB ya, karena restriksi yang skala besar, maka kita kadangkala beli secara tele atau yang disebut dengan telemedicine Hmm. seperti itu. Dan juga jasa cleaning service saya lihat juga semakin banyak ya diminati, dan juga saya kira Oh, dengan karena food. apa ya? Karena yang di rumah nggak ada yang bekerja, atau karena banyak di rumah, apa maksudnya tingkat kebersihan harus tetap dijaga? Ya, jadi kan karena kita work for home Ya. ya, jadi Hmm. kita ingin suasana rumah yang Ya, ya. dahulu adalah Hmm. suasana benar-benar kediaman rumah Betul, untuk betul. istirahat, tidak untuk bekerja. Sekarang we do need to have special workstation ya, dan Betul, betul. juga barangkali tingkat kekotoran rumah juga semakin sering kan Hmm. gitu ya. Betul. Jadi anak-anak juga bekerja di rumah, kalau kemudian masih anak punya kecil yang SD, Betul, SMP, betul. dan juga SMA bekerja di rumah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga barangkali karena kita
bekerja di rumah seringkali juga memanfaatkan online deliveries ya untuk food deliveries gitu ya, dan juga tadi saya sampaikan logistik delivery maju pesat, sehingga jasa cleaning service ini juga sangat dibutuhkan gitu ya. Kira-kira itu the winners and Ya, the losers. Tapi jadi ada juga sepertinya Prof. Ujang, hmm, ada juga yang in between. apa nih In maksudnya nih? between. Jadi in between itu antara the losers and the winners, depending Hmm. on how to manage these Oh, oke. sectors gitu. Hmm. Contoh misalnya katakanlah industri asuransi misalnya gitu. Oke. Itu kan in betweens ya. Hmm. Banyak kemudian ketika pandemik berlangsung seperti ini, maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri menjadi members of perusahaan asuransi yang selama ini mereka tidak pikirkan kan. Oke. Tetapi di satu pihak industri asuransi juga menghadapi katakanlah risiko yang tinggi. Ya, kalau kemudian risiko kematiannya tinggi kan mereka harus membayar ganti Betul, rugi kan ya, premi ya. Ya, premi benefit. ya. Jadi tergantung in between. Sektor pertanian yang kita tekuni juga in between. Ya, jadi banyak yang mendapatkan katakanlah short term benefit, dan juga ini harus dilihat dari long term effect juga. Jadi pertanian, kemampuan kita ekspor dan kemampuan kita mempertahankan produksi dalam negeri ini sangat-sangat tergantung, dan juga education tadi ya, edukasi sektor ini juga bisa memanfaatkan barangkali benefit yang ditimbulkan dari musibah COVID-19 ini. Nah, kira-kira itu the winners and the losers ya dalam konteks work from home atau stay home ekonomi ya. Sekarang istilahnya stay home ya, atau stay at home ekonomi gitu. Itu kira-kira Nah, Prof. ya, rupanya banyak sekali yang terkena ya, Pak Dekan. Industrinya sangat banyak dan juga pada akhirnya mempengaruhi pemasukan pemerintah. Apakah ini Betul. yang menjadi alasan utama? Sepertinya pemerintah mempercepat membuka ini ya, PSBB tadi, mengendurkan gitu. Artinya tekanan ekonomi ini menjadi sangat kuat untuk dasar tadi segera aktivitas ekonomi dibuka kembali gitu. Ya, nah ini memang ada pro and cons ya. Jadi ada kemungkinan dengan dibukanya lebih cepat, maka istilahnya wabah pandemi tahap kedua gitu ya. Jadi kalau kemudian kerumunan diperbolehkan lagi, lalu masyarakat longgar ya, Ya, untuk memproteksi dirinya, dan juga pusat-pusat keramaian muncul kembali, ada kemungkinan untuk PSBB yang kedua. Jadi ini yang barangkali perlu kedisiplinan semua pihak untuk tetap betul, betul. produktif, tetapi harus mengikuti protokol COVID-19 dengan sangat-sangat ketat. Tanpa itu, we still have a potential dangers yang menurut saya perlu untuk selalu kita antisipasi. Dan saya Ya, kira kita misalnya di industri pendidikan ini barangkali karena memang juga pusat kerumunan, bayangkan IPB dengan 25 sampai 30 ribu mahasiswa, kalau kemudian kembali ke kampus, you can imagine gitu ya, kalau semuanya belum bersih ya dari betul. virus ini, kan juga merupakan potensi bahaya yang juga luar biasa ya dampaknya nanti. Ya, jadi itu mungkin ya dilema yang dihadapi pemerintah ya, sehingga apapun keputusannya akan membawa risiko yang lain ya. Nah, Betul, betul. satu lagi ini sektor pertanian dan agribisnis. Apakah Pak Yes. Dekan melihat ini sektor yang in between juga ya? Karena khawatir kita bahwa orang kan tetap harus makan. Kalau sektor ini Betul. terganggu, ini dampaknya luar biasa. Apa nih di sektor AGB yang agribisnis yang itu menurun ya? Ada nggak? Atau hampir semua sektor agribisnis ini dalam kondisi yang positif? Jadi memang kita harus berhati-hati ya, karena dampak dari COVID ini harus kita golongkan menjadi paling tidak 3 kategori ya. Yang pertama adalah short term ya, ketika consumers panic buying gitu ya. Lalu kemudian yang kedua ketika pandemi, dan yang ketiga nanti recovery atau new normal tadi. Jadi
menurut saya kita harus hati-hati melihatnya, jadi tidak boleh melihat secara fragmentasi hanya short term saja, tetapi kemudian medium dan long term. Karena memang pertanian ini kan banyak sekali faktor eksternal yang sangat mempengaruhi. Kami kemarin atau sektor pertanian kemarin bekerja keras untuk menghadapi external shock global climate change, lalu kemudian juga penyakit zoonosis yang melanda di sektor peternakan misalnya ya. Jadi we do need to be careful. Tetapi yang penting adalah bahwa ada beberapa kemungkinan dampak COVID-19 ini terhadap food system. Kalau di Amerika Serikat disebut dengan fenomena broken supply chain. Ya, jadi rantai pasokan yang rusak. Tetapi menurut saya barangkali bukan broken supply chain, mungkin barangkali lebih tepat dikatakan shaken supply chain. Jadi rantai pasokan yang terguncang gitu ya. Tapi kan bukan broken. Jadi kalau broken ini agak sulit ya untuk diperbaiki. Tapi kalau shaken ya, ini mengguncang dan saya kira bisa lebih mudah untuk kita atasi. Dan saya melihat bahwa dampak daripada COVID ini kayak domino-like effect gitu ya. Jadi satu kena ya, terus kemudian menular dan lain-lain segala macam. Dan menurut saya kalau dari ilmu saya di ilmu ekonomi industri, bahwa dampak daripada COVID-19 ini bisa dilihat dari kacamata food supply, jadi pasokan pangan, dan juga consumer behavior. Nah, ini contoh misalnya di consumer behavior, ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali perubahan perilaku konsumen di sektor pangan dan agribisnis yang selama ini mereka sulit misalnya untuk membeli makanan yang olahan, further processing gitu ya. Selama ini belinya yang segar di wet market dan lain sebagainya secara langsung. Tapi kita bisa melihat sekarang ini willingness to pay terhadap proses food itu sangat tinggi, dan bahkan orang-orang tua ya, generasi yang katakanlah generasi senior yang selama ini jarang menggunakan apps untuk membeli makanan, sekarang sudah mulai menggunakan online purchasing misalnya. Nah, kalau kita lihat barangkali kalau dari food supply bisa saja kita kaji dari dimensi ketersediaan, availabilities ya. Apakah produksi dalam negeri terancam nggak dengan adanya COVID? Nah, ini kan tentu tidak hanya COVID, karena juga kita menghadapi fenomena global climate change. Lalu kemudian restriksi pekerja antar daerah ya, yang kemarin PSBB tidak bisa dilakukan. Nah, saya mendengar dari kawan-kawan di industri kelapa sawit, ya walaupun ekspor menurun, tapi juga dampaknya kepada perusahaan berbeda-beda. Kalau perusahaan memiliki infrastruktur penyimpan CPO, mereka tetap bekerja untuk memproses tandan buah segar, misalnya menjadi CPO, crude palm oil, lalu kemudian disimpan di infrastruktur pendingin mereka. Juga poultry business juga begitu. Kalau kemudian tumpuannya hanya live bird, maka dampaknya di on farm, di tingkat produksi juga sangat tinggi, bahkan sampai 30-40% untuk bicara tentang live bird ya, broiler ya. Tapi yang berkembang adalah yang further processing. Jadi misalnya nugget, lalu kemudian juga ayam atau daging ayam, makanan yang siap saji dengan menu daging ayam segala macam yang tidak perishable ya, yang ultra proses, itu juga pertumbuhannya juga sangat-sangat meningkat gitu, Prof. Ujang ya. Jadi itu dalam konteks availability dan juga barangkali prices dari harga, kita juga bisa melihat antar komoditi berbeda, dan juga marketing and regulation. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab Prof. Ujang nih tentang food safety gitu. Nah, sekarang ini semua membeli makanan secara online, lalu kita berdasarkan informasi yang ada dari sosial media bahwa si A, si B, si C, UMKM menyediakan olahan food, makanan ready to eat gitu ya. Nah, tapi siapakah yang menjamin apakah
Ya, Ya, betul. food service seperti ini itu food safety-nya terjamin nggak gitu. Nah, betul, betul. Nah, ini kan saya kira avenue ataupun nanti di dalam era new normal kita perlu tingkatkan ya kewaspadaan dan juga ilmu ya terkait dengan hal ini. Nah, kalau kemudian dari segi tadi ya dari consumer behavior tentu dengan daya beli yang menurun, maka katakanlah dengan daya beli yang menurun kadangkala juga kesulitan ya, the most vulnerable ya Betul, betul. terutama orang yang kehilangan bantuan tunai langsung yang untuk meningkatkan daya beli mereka. Jadi saya kira peranan pemerintah juga sangat tergantung segmennya, the most vulnerable, lapisan bawah, lapisan menengah, dan lapisan atas ya tentu harus berbeda intervensinya. Gitu. Kira-kira begitu, Prof. Ya, oke, menarik sekali ya. Keterkaitan tadi ya antara konsumen, Ya. kemudian industri ya. Nah, di satu sisi kan pemerintah juga sedang menghadapi masalah ya. Tapi Ya. industri ini kalau tidak ditolong ya oleh pemerintah, artinya apakah memang industri ini berhak ditolong ya? Dan sejauh mana kebijakan pemerintah sekarang yang terkait tadi menumbuhkan kembali aktivitas industri? Ya. Ya, tentu yang harus dipikirkan adalah insentif fiskal ya kepada para aktor seperti ini. Jadi terutama misalnya the most vulnerable, misalnya UMKM, yang tentu pada saat ini ketika dampak COVID ya menyerang survival ataupun daya tahan resiliensi daripada UMKM, maka bagaimana mereka memulai kembali, ini kan tentu membutuhkan modal. Betul, betul. Nah, saya kira pemerintah harus right targeted untuk membantu, jangan sampai bantuan itu jatuh kepada tangan yang tidak berhak, gitu kan. Nah, Kan kalau betul. kemudian pemerintah memberikan bantuan subsidi bunga atau pinjaman tanpa bunga kepada UMKM untuk memulai pekerjaan mereka. Lalu juga yang menurut saya banyak potensi yang bisa kita lakukan juga. Mungkin spirit big brother ya, big brother, small brother gitu ya. Jadi kalau dalam keluarga, biasanya yang tua membantu yang muda gitu kan. Betul. Yang berkemampuan membantu yang tidak berkemampuan. Nah, saya kira semangat seperti ini harus ditularkan kepada misalnya perusahaan besar untuk memperbanyak corporate social responsibility, untuk memberdayakan UMKM, misalnya kan di industri peternakan, misalnya di industri poultry misalnya, bagaimana perusahaan besar menawarkan bantuan terhadap kontrak farming misalnya, ya, atau yang disebut dengan peternakan inti rakyat misalnya ya. Ini kemitraan seperti ini di semua sektor saya kira ya, baik di Dan sekarang pertanian semakin ataupun dirasa penting mungkin ya kemitraan ini ya. sangat-sangat penting karena misalnya kalau barangkali kalau di industri padat karya ya, padat modal seperti perkebunan dan juga seperti katakanlah peternakan, itu is very capital intensif loh, mahal sekali loh untuk berusaha di bidang peternakan yang resikonya tinggi terkait dengan harga input dan harga output. Jadi menurut saya pemerintah juga harus berhati-hati dalam konteks bahwa memberdayakan bisa saja memberikan bantuan kredit dengan interest rate suku bunga yang rendah misalnya, lalu kemudian pemberdayaan. Nah, ini saya kira ilmunya atau kompetensi dari Fakultas of Human Ecology ini misalnya bagaimana supaya agricultural extension itu selalu hadir ya dikala para petani dan juga pelaku UMKM ini mengalami stres gitu ya. Bagaimana mendampingi dan memberdayakan mereka gitu. Nah, saya kira penting ya untuk pemberdayaan seperti ini, bahkan menurut saya para aktivis yang bergerak di bidang pemberdayaan atau di komunikasi ataupun di agricultural extension ini sangat-sangat dibutuhkan di kala stres ya ekonomi seperti sekarang, dan juga bagaimana tetap memotivasi para pengusaha UMKM ini terus memiliki fighting spirit itu yang tetap tinggi gitu. Ya, jadi kira-kira itu Prof. Ya, wah ini luar biasa menarik ya. Bagaimana kita masih tetap mengharapkan pemerintah, tapi yang lebih penting lagi sebetulnya tadi ya, spirit berbagi ya, dari yang besar ke yang kecil, dari yang mampu kepada yang kurang mampu ya.
Nah, Ya. kalau ada beberapa contoh konkret seperti yang selain tadi sudah diberikan ya, ada lagi nggak beberapa contoh yang menggunakan model yang berbeda gitu, tapi menggambarkan tadi spirit berbagi dari yang besar ke yang kecil itu. Selain tadi kemitraan yang sudah lama Ya. berjalan di industri peternakan, kemudian perkebunan dan lain sebagainya. Ya, saya kira teori atau model tentang berbagi ini kita dulu semua perusahaan kan harus berorientasi kepada triple bottom line ya, TBL Betul. ya, triple bottom line, bahwa perusahaan tidak hanya fokus di profit tetapi juga mensejahterakan masyarakat, people-nya, dan juga bersahabat dengan kelestarian lingkungan. Jadi Betul, betul. orientasi profit, people, and also planet ya, ini menjadi sangat penting. Dan saya kira saat ini merupakan sebuah kebutuhan bagi perusahaan untuk mensukseskan Sustainable Development Goals, pembangunan yang berkelanjutan ya, dengan pilar-pilar yang telah kita kenal bersama. Dan perusahaan sekarang juga banyak yang telah menerbitkan sustainability report gitu ya. Jadi yang dahulu hanya sekedar corporate social responsibility, membantu yang lemah, tetapi sekarang lebih dari itu yang disebut dengan model creating share values. Jadi creating share values. Jadi bagaimana menciptakan nilai berbagi gitu ya. Jadi saya kira hal seperti ini ya, misalnya barangkali melalui konsep creating share values yang pada dasarnya adalah partnerships, model partnerships. Jadi misalnya kalau kemudian sebuah perusahaan susu misalnya ya, yang mengolah susu, itu mereka bekerja sama dengan para peternak kecil sehingga produksi susu segar yang mereka hasilkan sesuai dengan standar dan juga grade yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan price yang premium gitu. Jadi premium quality, perusahaan membayar dengan premium prices juga, dan perusahaan dalam konteks ini kan juga diuntungkan karena mendapatkan garansi ya daripada supply atau pasokan dari peternak kecil yang quality-nya ya susunya itu sangat-sangat bagus. Ini contoh misalnya di katakanlah di peternakan susu, dan bahkan di sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya, creating share values ya mulai muncul. Sebelum COVID sudah ada, dan saat ini barangkali di masa Makin COVID intensif mungkin ya. Diintensifkan, betul ya, semangat Big Brother tadi ya. Oke, baik Pak Dekan, ini luar biasa. Oke. Tadi banyak poin-poin penting yang menurut saya ini patut didengar oleh masyarakat ya. Tadi pesannya jelas bahwa masa pandemi ini waktunya berbagi ya. Kemudian juga yang sudah mungkin frekuensinya ya, sehingga semua tumbuh dan berkembang. Nah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita kembali ke kehidupan normal yang sebelumnya ya. Karena nampaknya ekonomi dan kesehatan ini dua hal yang harus seiring ya, yang nggak bisa satu dengan yang lainnya ditinggalkan. Terima kasih sekali Pak Dekan atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kontribusi kita bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.